Oke, kita lanjut pembahasan mengenai filter batas pada baris 10. Ya, jadi pada listing ini perulangannya dimulai dari baris kedua, kolom kedua, kemudian hingga tinggi kurang 1 sampai lebar kurang 1, karena mengingat pada pengoperasian operasi ketetanggaan piksel itu yang dilibatkan adalah ukuran 3 baris dan 3 kolom, ya, 3 kali 3 matriks 3 kali 3. Nah, jadi titik pusatnya selalu bermula di baris kedua, kolom kedua. Nah, bukan dari baris pertama, kolom pertama. Kenapa? Karena kalau dari baris pertama, kolom pertama itu tidak akan didapatkan tetangga yang berada di sebelah kirinya dan di sebelah atasnya, sehingga itu akan sulit untuk dilakukan operasi filter, ya, atau operasi ketetanggaan piksel. Nah, jadi khusus untuk operasi ketetanggaan piksel dimulai dari baris kedua, kolom kedua. Begitu seterusnya hingga kolom kurang 1, ya. Jadi bukan juga pada kolom yang terakhir yang akan dioperasikan, tapi kolom di kurang 1. Jadi satu kolom sebelum kolom terakhir. Setelah selesai di kolom terakhir di baris pertama, maka dilanjutkan pengoperasiannya di baris ketiga, kolom kedua. Begitu seterusnya sampai berakhir di kolom terakhir kurang 1, berlanjut lagi ke baris keempat. Jadi begitu seterusnya sampai baris kurang 1 dan kolom kurang 1 untuk titik terakhir yang akan dioperasikan pada ketetanggaan piksel tersebut. Nah, kemudian ini kita lihat di algoritma pada langkah ketiga, algoritma filter batas, bahwa min pixel kita cari dulu nilai terkecil dari suatu pixel. Jadi kita simpan pada variabel min pixel. Nah, ini variabel terserah Anda mau berikan nama seperti ini atau mau diganti, boleh juga. Lebih bagus lagi supaya melatih Anda untuk mengutak-atik listing yang telah disediakan pada materinya. Nah, kemudian fungsi min untuk adalah salah satu toolbox dari MATLAB yang fungsinya untuk mencari nilai terkecil dari suatu nilai. Nah, kita mau mencari nilai terkecil dari tetangga dari piksel yang kita mau operasikan. Jadi ini tetangga-tetangganya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 titik ini kita mau cari nilai terkecilnya. Nah, jadi ada 8 tetangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi semua ke-8 tetangga tersebut kita sebutkan di dalam listing tersebut untuk mencari nilai terkecil dari piksel tetangganya. Begitu juga dengan max pixel. Ini adalah variabel untuk menampung nilai maksimal dari tetangga titik piksel yang kita mau operasikan. Jadi 8 titik piksel tetangganya ini kita mau cari nilai tertingginya. Maka gunakan toolbox atau fungsi max. Setelah itu kita masuk ke seleksi. Nah, disinilah intinya. Jika F baris koma kolom, tadi baris kedua, kolom kedua, ya. Jika titik baris kedua, kolom kedua lebih kecil dari nilai min pixel, maka citra hasil filternya atau G sama dengan mengambil dari nilai min pixel tersebut. Nah, selain itu, jika F atau citra asli di baris kedua, kolom kedua tersebut lebih besar dari nilai max pixel, maka citra hasil filternya yaitu G sama dengan mengambil nilai dari max pixel tersebut. Jadi disinilah inti dari masih ada, ya. Selain dari itu, jika tidak lebih kecil dan tidak lebih besar, artinya dia berada di antara nilai pixel tetangganya, maka tidak dilakukan perubahan nilai pixel pada citra asli. Jadi citra hasil filter atau G sama dengan citra asli, ya. Jadi tidak berubah nilai pixelnya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nilai terkecil di tetangganya ini berapa? 4. Nilai terbesarnya 8. Nah, kita lihat 9. 9 ini apakah berada di antara 4 dan 8 tersebut?
Tidak ya, tapi dia memenuhi seleksi yang mana? Kita coba dulu. Apakah 9 lebih kecil dari 4? Tidak. Nah, maka kita ke seleksi yang kedua. Apakah 9 lebih besar dari 8? Jawabannya iya. Maka seleksi yang kedua ini yang dijalankan. Maka citra hasil filternya atau G sama dengan max pixel. Max pixel tadi adalah 8. Jadi, citra hasil filternya yang tadinya nilai pixelnya adalah 9 diubah menjadi 8. Nah, maka hasilnya di sini 9 itu akan diubah menjadi 8. Ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan citra asli dan citra hasil filter batas menggunakan perintah subplot. Nah, kita jalankan dulu. Di sini saya pakai mobil.tif. Kita jalankan. Ya, tunggu sebentar ya. Oh, ini karena aktif key perintah debugging ini. Ya, kita nonaktifkan dulu, kita jalankan kembali. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini citra asli yang masih ada noise bintik-bintik putihnya ya. Ketika diberikan filter batas, hasilnya noise-nya berkurang tapi tidak secara keseluruhan, masih meninggalkan sisa-sisa noise bintik putih. Jadi seperti itu caranya membuat kesimpulan ya. Nah, jadi untuk filter ini, operasi ketetanggaan pixel ini sifatnya kasuistik ya, tergantung dari jenis-jenis noise yang terjadi pada suatu citra asli. Jadi boleh jadi pada citra 1 itu filter yang bagus adalah filter batas. Citra kedua yang bagus digunakan filternya itu filter yang jenis yang lainnya lagi, misalnya median. Citra ketiga yang bagus itu citra perrataan. Jadi sifatnya kasuistik ya. Jadi tidak semua bisa sama hasil filternya. Jadi maka itulah gunanya selalu kita memberikan analisa dan kesimpulan pada setiap hasil citra filternya atau operasi ketetanggaan pixelnya. Nah, itu untuk fill batas ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke filter yang kedua. Nah, ini ada sebuah citra boneka. Perhatikan untuk citra boneka, ini jenis noise-nya dia berupa bintik-bintik putih yang banyak. Ketika diberikan ketika diberikan fill batas, malah hasilnya lebih noise lagi ya, lebih banyak lagi noise-nya. Jadi itulah tadi kenapa operasi ketetanggaan pixel ini sifatnya kasuistik. Nah, selanjutnya kita menuju ke filter yang kedua atau operasi ketetanggaan pixel yang kedua, namanya adalah perrataan. Ditemukan oleh Costa dan Cesar pada tahun 2001. Nah, masih ingat kan cara mencari nilai rata-rata pada sebuah statistika? Ya, caranya adalah jumlah nilai data dibagi jumlah data. Nah, kalau di pengolahan citra digital, jumlah nilai pixel, jadi semua nilai pixelnya yang matriks 3x3 itu kita jumlahkan lalu dibagi 9. Nah, kenapa dibagi 9? Nah, ya, karena kita lihat di sini contohnya ya. Nah, ini ada sebuah matriks 3x3. Sekali lagi, operasi ketetanggaan pixel itu yang dioperasikan adalah matriks ukuran 3x3. Ya, begitu seterusnya hingga baris terakhir, kolom terakhir. Nah, ini kan matriks 3x3 ukurannya adalah 9 titik pixel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini semua nilai pixelnya kita jumlahkan dulu, lalu dibagi 9, karena ada 9 titik pixel. Nah, jadi sederhana saja untuk algoritma filter perrataan. Jadi caranya seperti ini. Citra hasil filter atau GYX sama dengan 1/9 dikali 65 tambah 50 tambah 55 tambah 78 sampai tambah 62. Nah, ini dia kan dibagi 9. Nah, selanjutnya setelah dijumlahkan dibagi 9 maka hasilnya 61,778. Nah, cuman dalam nilai pixel itu tidak ada yang berupa bilangan desimal ya. Nilai pixel itu selalu berupa bilangan bulat. Jadi kita berikan fungsi konversi integer pada hasil citra filter perrataan ini. Setelah diberikan konversi integer, maka akan mendapatkan pembulatan berupa nilai bilangan bulat ya, yaitu 62.
Nah, kita lihat listingnya namanya adalah pemerataan atau pererataan.m. Nah, saya kasih nama pererataan.m. Ini saya sudah copy, jadi silakan copy listingnya. Kemudian sama dengan fill batas tadi, selalu diawali dengan fungsi baca citra. Ya, kita baca dulu citra yang kita mau filter. Setelah itu ambil ukurannya citra asli tersebut untuk disimpan pada variabel tinggi dan lebar. Kemudian silakan bikin variabel bantu untuk menampung citra hasil filternya. Kita gunakan di sini namanya F2 atau F2. Lalu khusus untuk perarataan ini, karena tadi kan kita lihat di rumusnya ada pembagian ya. Jadi pembagian pada MATLAB itu bisa dioperasikan jika kita menggunakan tipe data double. Karena pembagian itu pasti mendapatkan nilai desimal ya, tidak selamanya pasti bulat. Jadi kadang nilai desimal. Jadi kita doublekan dulu. Ganti dulu tipe data citra asli tersebut ya. Yang tadinya integer kita jadikan bilangan desimal, yaitu tipe data double. Nah, selanjutnya diawali dari baris kedua, kolom kedua untuk melakukan operasi perarataan ini. Jadi kita berikan variabel zoom untuk menampung jumlah nilai piksel pada matriks 3x3 tersebut. Jadi dimulai dari yang ini ya, yang posisi paling kiri ini 1, 2, 3 sampai 9. Jadi ada 9 titik yang akan kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi titik pusatnya itu ada di sini, baris koma kolom. Nah, jadi ini yang kita mau operasikan ya. 68 ini akan terganti menjadi angka berapa nantinya dari hasil pererataan. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi jumlah, operasi jumlah ya. Jadi di sini ada tambah nilai piksel yang pertama ini, posisi baris kurang 1, kolom kurang 1 ditambah posisi selanjutnya, ditambah titik ketiga, ditambah titik keempat, tambah titik kelima, dan seterusnya sampai titik ke-9. Lalu inilah inti dari filter perarataan. Rumusnya ada di sini ya. Jadi citra hasil filter atau G dalam kurung baris koma kolom. Nah, perhatikan baris koma kolom, baris koma kolom. Jadi yang kita mau operasikan itu yang ini ya. Baris koma kolom, titik pusatnya. Nah, kemudian perhatikan ini U integer 8. Nah, tadi kan dia double ya. Nah, kita nanti hasil pembagiannya ini dia berupa tipe data double. Jadi supaya dia jadi integer, kita gunakan fungsi konversi atau tipe data integer ya. Universal integer 8 bit. Lalu masukkan maki rumusnya 1/9 dikali zoom. Ini ya hasil penjumlahan nilai pikselnya. Nah, setelah didapatkan hasil pembagiannya dikonversi ke integer. Maka itulah hasil pererataan. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah dijumlahkan hasilnya dalam bentuk desimal, kemudian mendapatkan hasil pembulatan atau integer 62. Maka nilai 68 ini diganti menjadi 62. Karena rata-rata nilai piksel yang ada pada matriks 3x3 ini adalah 62. Jadi 68 diganti jadi 62. Seperti itu. Nah, kemudian ini silahkan tampilkan citra asli dan citra hasil filternya untuk supaya bisa dibandingkan. Nah, kita jalankan. Nah, maka pada citra mobil hasil peraratannya itu seperti ini. Noise bintik-bintik putihnya tidak hilang ya, tapi dia hanya dikasih buram ya, buram. Jadi tadinya bintik putihnya itu sangat tajam kelihatannya, ketika diberikan filter perarataan hasilnya buram. Nah, bagaimana kalau pada citra boneka? Kita lihat hasilnya. Nah, pada citra boneka juga seperti itu, ya, buram. Noise-nya menjadi buram. Jadi pada perarataan biasanya hasil filter yang dihasilkan itu noise-nya menjadi buram. Nah, kemudian perhatikan ini di sebelah kiri dan atasnya ini adalah kiri kolom pertama dan baris pertama ini yang tidak dioperasikan tadi ya, karena operasi ketetanggaan piksel dimulai dari baris kedua kolom kedua. Jadi baris pertama dan kolom pertama tidak
termasuk dalam operasi ketetanggaan piksel, sehingga diberikan nilai 0 ya, atau warna hitam. Sehingga semua hasil operasi ketetanggaan piksel itu hasilnya selalu seperti ini. Baris pertama dan kolom pertamanya diberikan warna hitam yang tidak kena operasi. Nah, selanjutnya filter yang ketiga. Namanya adalah filter median. Nah, filter median ini yang paling populer dalam pengolahan citra. Ya, kenapa? Karena filter median inilah yang mampu menghilangkan noise bintik-bintik secara sempurna ya, secara keseluruhan. Jadi apa maksud dari filter median ini? Berdasarkan ilmu statistika yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa median artinya adalah mengambil nilai tengah dari suatu data. Nah, jadi ada berapa datanya, kita lihat nilainya, kemudian kita ambil di data urutan keberapa, maka itulah nilai mediannya. Jadi untuk filter median ini kita sebutkan semua nilai pikselnya juga, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu diurutkan. Jadi untuk mendapatkan suatu nilai tengah itu harus diurutkan dulu dari nilai piksel terkecil hingga terbesar, kemudian nilai mediannya ada di data paling tengahnya. Nah, karena ini adalah matriks 3 kali 3, jadi datanya ada 9. Ya, ada 9, maka nilai tengahnya berada di 9 bagi 2, 4,5. Berarti di 4,5 kita bulatkan jadi 5, maka data kelima menempati posisi nilai median tersebut ya. Jadi perhatikan ini nilai pikselnya ada 10, 13, 10 sampai 12. Ini kita urutkan dulu. Jadi algoritmanya diurutkan dulu nilai pikselnya yang ada di 9 titik matriks 3 kali 3 ini. Setelah diurutkan, untuk mengambil nilai mediannya tinggal disebutkan urutan keberapa dari posisi letak median tersebut. Posisinya ada di kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai mediannya adalah 12. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di listingnya, namanya adalah fillmedian.m. Nah, ini fillmedian. Sama aja, kita harus selalu diawali dengan baca citra, lalu mengambil tinggi dan lebarnya dengan perintah size untuk menampung jumlah baris, jumlah kolom. Lalu operasinya dimulai dari baris kedua, kolom kedua, hingga kolom kurang 1, baris kurang 1, baris terakhir ya, kurang 1, dan kolom terakhir kurang 1. Nah, kemudian untuk nilai pikselnya kita simpan pada variabel data. Jadi kita sebutkan semua posisi-posisi tetangga maupun titik pusat yang kita mau operasikan. Jadi ada 9 titik pikselnya. Kita sebutkan, kita panggil semua, lalu disimpan dalam variabel data. Nah, setelah itu ada algoritma urutkan data ya. Jadi perulangannya dimulai dari data ke-1, kemudian perulangan yang kedua, data kedua untuk membandingkan antara data pertama dan data kedua. Ini kedua karena I-nya tadi 1, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, kemudian masuklah ke perbandingan atau seleksi antara data yang pertama dengan data yang kedua. Apakah data pertama, nilai pikselnya ya, apakah data pertama lebih besar dari data yang kedua? Jika jawabannya iya, maka kita mau tukar kan, karena kita mau urutkan dari yang terkecil toh. Nah, jadi kalau data pertama lebih besar dari data kedua, maka kita mau tukar nilainya. Data kedua jadi data pertama jadi data kedua. Jadi TMP sama dengan data pertama, temporer ya. Kemudian data pertama kita isi nilainya dengan data kedua, lalu data kedua kita isi nilainya dengan temporary tadi, yang isinya adalah data pertama. Maka secara otomatis tertukarlah antara isi dari data pertama dengan data kedua. Karena ini lebih kecil, jadi dia berpindah ke kiri, ke depan. Ini lebih besar, maka dia berpindah ke belakang. Begitu seterusnya sampai data ke-8 dibandingkan dengan data ke-9. Nah, setelah kita urutkan nih dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita sebutkan saja posisi ke data keberapa untuk mengambil nilai mediannya. Karena 9 data, jadi mediannya ada di posisi data ke-5. Jadi, citra hasil filter median
atau G baris koma kolom sama dengan tinggal sebutkan saja posisinya, yaitu posisi data ke-5. Data ini adalah variabel data tadi untuk menampung nilai piksel, lalu 5 ini adalah urutan ke-5. Setelah itu kita tampilkan citra asli dan citra hasilnya. Kita jalankan. Nah, perhatikan, ya sempurna ya, hilang sempurna. Noise berupa bintik-bintik putih ketika diberikan filter median, hasilnya hasil dari noise-nya hilang sempurna ya. Jadi untuk citra mobil.tif ini filter yang paling bagus diterapkan adalah filter median. Seperti itu kesimpulannya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini untuk filter ya. Jadi sampai sini saja operasi ketetanggaan piksel. Oh ya, ini ada lagi citra boneka. Nah, citra boneka juga seperti itu. Noise berupa bintik putihnya hilang secara sempurna. Nah, jadi sampai di sini materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, jangan lupa kerjakan tugas. Tugasnya Ibu sudah upload di Kalam, jadi silahkan dibaca dan dikerjakan. Waktunya sesuai dengan yang ada di Kalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.